محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan di masjid ini untuk sama-sama duduk bermajlis mempelajari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sambung kembali kajian kita dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kisah kita, cerita kita tentu tentang sosok manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang kita ceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas bukit Safa. Beliau menyampaikan, mendakwahkan kepada orang-orang kafir Quraisy agar mereka menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Tapi nyatanya muncul sosok paman beliau, yakni Abu Lahab, yang justru melakukan penentangan. Nah, karenanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, nanti kita akan lihat ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Hijr ayat yang ke-94 itu, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Bagaimana Rasul semakin gencar menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Tapi tentu tidak lantas kemudian setiap dakwah Nabi, ucapan Nabi diterima oleh masyarakatnya. Kita lihat bahkan pamannya sendiri nih, Abu Lahab, dengan terang-terangan, dengan jelas langsung melakukan penolakan, bahkan mengucapkan kalimat tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Itu kemarin kita sudah sampaikan pertemuan terakhir kita, bagaimana pamannya yang mengatakan, celaka engkau hai Muhammad, sungguh benar-benar celaka engkau. Apa cuma karena urusan ini engkau kumpulkan kami di sini? Karena Nabi mengumpulkan masyarakat Quraisy, ayo kumpul-kumpul ya Sabah, kemarin kita sudah jelaskan itu. Akhirnya orang-orang pada kumpul. Orang yang nggak bisa kumpul dan hadir di tempat tersebut juga ngutus orang, ingin tahu ada apa sih, ada apa sih. Nah, dan ternyata Rasul menyampaikan, ketahui bahwasanya aku ini utusan Allah. Menyampaikan yang hak, hak, yang batil, batil. Basyiran wa nadhira, menyampaikan informasi kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang mau menerima. Tapi juga memberikan peringatan pada orang-orang yang menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya pamannya kemudian muncul menyerukan kalimat yang tadi kita sudah sampaikan, celaka engkau ya Muhammad, celaka. Maka Allah turunkan ayat surah Al-Masad, surah Al-Lahab itu. Kata Allah tabaraka wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tabba, ila akhir as-surah. Nah, para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Hijr ayat ke-94, fasda' bima tu'mar, maka terus sampaikan hai Muhammad dengan terang-terangan. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Hak adalah hak, batil adalah batil. Benar ya benar, salah ya salah. Sampaikan sudah. Enggak usah takut, kata Allah. Kau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan untuk menyerukan dakwah yang hak ini. Wa a'rid 'anil musyrikin, udahlah, enggak usah dihiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, apa yang mereka ucapkan, enggak usah kau perhatikan, enggak usah kau lihat. Berpalinglah engkau dari mereka. Nah, ini ketika ayat ini turun para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin gencar menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Quraisy. Di tempat-tempat pertemuan, tempat-tempat nongkrongnya orang-orang kafir Quraisy. Kalau sekarang andaikan di kafe-kafenya lah kira-kira begitu. Tempat-tempat majlis mereka. Biasanya di sekitaran Ka'bah dulu.
Nah, sekarang juga masih ada ya kan, yang mau nongkrong-nongkrong tapi bukan di Ka'bahnya, keluar dulu ya dari area Masjidil Haram. Nah, itu juga akan banyak warung-warung kopi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi negeri tauhid. Semua orang yang ada di sekeliling itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dulu enggak. Orang-orang musyrik yang ada di sekelilingnya, mereka nongkrong kongko-kongko di situ, santai-santai. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka dakwah yang hak ini. Semakin gencar Nabi sampaikan kepada mereka. Sama sebagaimana orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul menyampaikan kalimat yang sama sebagaimana disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengungkapkan kalimat tentang bagaimana nabi-nabi terdahulu juga menyampaikan kalimat yang sama. Dalam surah Hud misalkan, ayat yang ke-84. Allah Subhanahu wa taala mengutip ungkapan nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu dengan ucapan kalimat yang sebagaimana Rasul SAW juga sampaikan. Kalimatnya satu. Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Surah Hud 84. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan ungkapan nabi-nabinya. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Beribadalah hanya kepada Allah semata. Kalian tidak punya Tuhan melainkan Allah, enggak ada Tuhan lagi. Hanya Allah semata. Jangan pernah menyembah selain Allah. Jadi itu yang disuruhkan oleh Rasul kepada masyarakatnya. Maka Nabi mengajak agar mereka meninggalkan semua berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala di hadapan masyarakatnya. Bahkan pemuka-pemukanya, orang-orang saat itu menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa rasa takut dan malu menyampaikan dakwah yang hak ini. Sehingga para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka sedikit demi sedikit orang-orang sudah pada melek. Kayaknya benar juga nih. Secara logika, berhala-berhala, patung-patung nggak bisa ngomong, nggak bisa memberikan keselamatan. Itu semua kedustaan dan kebohongan. Sehingga satu persatu sudah mulai masuk ke dalam Islam. Udah mulai mengenal Islam. Udah menyatakan dan mengikrarkan dirinya masuk dalam agama Islam. Nah ini lihat, semakin Rasul menyampaikan, semakin banyak yang masuk ke dalam agama yang hak. Karenanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, meskipun demikian tetap ya, selalu yang senantiasa melawan kebaikan adalah keburukan. Yang melawan hak adalah batil. Selalu kebaikan itu ada kontranya. Ada yang pro terhadap kebenaran dan hak, ada yang kontra terhadap kebenaran dan yang hak. Maka lihat, sejak Nabi mendakwahkan Islam, tiba-tiba banyak yang masuk ke dalam Islam dan di kalangan mereka muncul perpecahan. Muncul apa? Perpecahan. Perseteruan antar satu orang dengan orang lainnya. Antar seseorang dengan keluarganya. Antara seorang anak dengan ayahnya. Antara seseorang dengan saudaranya. Udah muncul tuh. Bersih tegang, berseteru, pecah. Makanya Pak, sering sekali Nabi itu juga dituduh pemecah belah umat. Nabi sering diberikan gelaran-gelaran, melakukan kepalsuan dan kedustaan, menyebabkan pecahnya umat. Itu dulu Nabi dituduh dengan tuduhan-tuduhan semacam ini. Nanti kita akan lihat bagaimana sidang istimewa mereka. Nah, ternyata dulu juga ada sidang istimewa ya. Bukan hanya sekarang aja ada istilah sidang istimewa. Dulu juga mereka nih, orang-orang kafir Quraisy melakukan sidang istimewa mereka. Bagaimana caranya menghadapi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya menghambat, memblokade agar tidak terus maju nih Nabi menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat Arab kala itu. Nah, para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lihat tercetuslah di saat itu mereka punya unek-unek dan keinginan. Mereka ingin menyampaikan bahwasanya jangan sampai nih dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW menyebar luas di seantero Arab masa itu. Mereka khawatir sebentar lagi, kata mereka, musim haji tiba. Kalau sudah musim haji tiba, datang dari segala macam penjuru orang-orang Arab di masa itu, yang mungkin dari Mesir, mungkin dari Yaman, dari bumi Syam dan seterusnya,
datang ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, dapatkan informasi didakwahi Rasul SAW masuk dalam Islam, habis nih orang-orang pada masuk Islam ntar. Bukan hanya di Mekah doang, tapi juga di sekeliling Mekah. Itu yang mereka khawatirkan. Karenanya mereka mengadakan sidang istimewa. Diletakkan di satu rumah, di rumah pembesar di kalangan mereka yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa tuh Al-Walid bin Al-Mughirah? Satu sosok yang sangat masyhur di kalangan Arab masa itu. Nggak kalah tersohor dan nggak kalah terkenal dengan Abu Sufyan yang mungkin di kemudian hari lebih banyak terkenal. Tapi sebelum Abu Sufyan terkenal, ini orang jauh lebih terkenal. Siapa tadi? Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid nih Pak, kalau antum tahu nanti kita akan ceritakan pada masanya insyaallah. Al-Khalid, Khalid ibn al-Walid, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang digelari dengan Saifun min suyufillah, pedang Allah. Siapa dia? Khalid ibn al-Walid. Itu anak dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan saya ingat kita sudah pernah ceritakan dulu ketika di tempat yang berbeda, masih dari buku yang sama, bagaimana ketika terjadi renovasi Ka'bah. Itu masih ingat? Ketika orang-orang Arab masa itu mencoba untuk memperbaharui, mereka renovasi Ka'bah karena sudah mulai dinding-dindingnya mulai keropos, terkena sapuan banjir gitu ya. Akhirnya sudah mulai pada runtuh. Mereka ingin untuk membuat kembali, memperbaharui Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang-orang Arab kala itu Pak takut. Kenapa takut? Karena kalau merenovasi Ka'bah secara logika harus merontohkan, harus meruntuhkan dan merobohkan Ka'bah. Dan mereka tahu cerita masa lalu, bukan sekedar cerita, realita dan fakta yang pernah terjadi di masa kepemimpinan kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abdul Muttalib. Kan di masa Abdul Muttalib kejadiannya itu. Bagaimana Abraha dengan bala tentaranya dari Yaman, dia bawa pasukan banyak, jumlah besar, ingin menghancurkan. Apa yang terjadi? Kan itu Allah ceritakan di surah Al-Fil, surah gajah itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ila akhir ayat. Bagaimana Allah menceritakan, apa kau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada tentara-tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Habis mereka Pak. Yang ingin coba-coba dengan Ka'bah bermain, ingin memporak-porandakan Ka'bah, habis di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar itu. Maka orang-orang Arab nggak ada yang berani di masa itu. Nggak satu pun mereka menghancurkan Ka'bah. Ingat masa lalu, aduh, kalau kita ngancurin Ka'bah bahaya nih. Meskipun niatnya kan niatnya mau ngapain? Renovasi, memperbaharui, menyusun ulang. Harusnya nggak ada masalah, tapi mereka takut kayak masa lalu terjadi kembali, hancur mereka, naudzubillah. Maka nggak satupun orang yang berani untuk merenovasi Ka'bah kala itu, sampai muncul di antara orang yang paling masyhur di masa itu yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah. Nih, bapaknya Khalid bin Walid. Muncul dia, bawa sesuatu yang besar. Kata dia, aku niatnya baik nih. Bukan untuk menghancurkan Ka'bah kayak si Abraha, kan gitu kira-kira. Niatnya apa? Baik. Ngancurin untuk bangun ulang. Bukan ngancurin doang. Sebagaimana Abraha, enggak. Kalau kayak Abraha, habis memang. Allah kirimkan pasukan burung-burung yang berbondong-bondong. Melemparkan batu-batu dari sijil. Habis di bumi hanguskan Allah. Tapi niat nih orang Al-Walid bin Al-Mughirah ini, niatnya untuk menghancurkan Ka'bah tidak lain untuk merenovasi dan membangun kembali. Maka dia sendirian Pak. Dia hancurin satu-satu. Hancurin bata-batanya kan. Bangun-bangunnya dikit-dikit. Nggak terjadi apa-apa. Hancurin lagi. Nggak terjadi apa. Terus hancurin. Nggak selesai. Sambung besok. Orang-orang Arab yang lain nonton doang. Karena takut. Kalau ikut-ikutan jangan-jangan celaka nih Walid nanti.
Besok jangan-jangan terjadi sesuatu. Mereka tunggu apa yang terjadi kepada Al-Walid. Berangkat kembali dari rumahnya untuk hancurin. Karena belum kelar, belum selesai. Oh, dilihat ternyata baik-baik saja, nggak ada masalah. Baru akhirnya mereka turun ikut membantu Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini Al-Walid, sosok manusia yang paling masyhur di masa itu, termasuk tokoh dan pembesar di kalangan mereka, yang kemudian sampai berani turun tangan sendirian untuk menghancurkan Ka'bah demi merenovasi Ka'bah. Tapi nyatanya tidak terjadi apa-apa. Insya Allah. Itu siapa tadi? Al-Walid ibnul Mughirah. Ini cerita tentang Walid ini banyak sebenarnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beliau pada kesempatan kali ini. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, beliau kemudian melanjutkan pembahasan temanya, bagaimana sidang istimewa mereka musyawarah di satu tempat di rumahnya Al-Walid ibn Al-Mughirah ini untuk mengambil kata sepakat. Apa kata sepakatnya? Mereka ingin mengambil satu kalimat yang kira-kira dengan kalimat tersebut menyebabkan dakwah Nabi SAW terhenti. Nggak lanjut. Jangan sampai nanti membisikkan ke telinga-telinga orang-orang yang datang dari segala penjuru, yang datang ke kota Makkah, kemudian didakwahi Nabi, tapi kemudian segera di stop. Bagaimana caranya? Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kumpulah orang-orang masyarakat Arab jahiliyah masa itu, orang kafir Quraisy, mereka kumpul di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah untuk memusyarahkan kalimat itu. Maka orang-orang kemudian mengatakan, "Hai Walid, kau kumpulkan kami di sini. Apa kira-kira pandangan engkau? Apa pendapat engkau? Bagaimana caranya nih agar si Muhammad ini tidak gencar begitu saja menyampaikan dakwahnya ke orang-orang yang akan datang untuk melaksanakan ibadah haji nanti?" Kata Al-Walid, "Kalian dulu yang tampakkan, ucapkan apa sih pandangan-pandangan kalian, apa pendapat kalian." Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka muncullah satu persatu memberikan usulan. Bagaimana caranya? Andaikan kalau kita katakan ini Muhammad adalah seorang dukun. Seorang apa? Dukun. Dukun itu kan biasanya suka membaca mantra-mantra, qomat kamit, nggak jelas gitu ya. Biasanya Pak, yang suka baca-baca yang nggak jelas, qomat kamit, hati-hati, jangan dukun nih. Jadi biasanya selalu membaca macam-macam panjang, manggil si fulan yang nggak jelas namanya dan seterusnya. Subhanallah. Bahkan kita lihat ternyata tidak sedikit kaum muslimin yang terfitnah dengan fitnah ini. Mereka berbuat perbuatan-perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para dukun. Memanggil jin si fulan, panggil jin si fulan. Dan para jemaah Allah Subhanahu wa taala kan ini realita nyata, fakta. Saya dapatkan informasi dari satu jamaah kita yang Masya Allah, Allah takdirkan sedang diuji keluarganya. Ada jin yang mungkin sedang mengganggu keluarga ini. Kemudian mereka memanggil seorang ustadz. Ustadz ini Pak melakukan ruqyahnya kacau. Apa yang dia lakukan? Dia panggil jin-jin. Satu, jin Joni katanya dipanggil. Yang kedua, Nyi Roro Kidul dipanggil. Bayangin itu. Ini sosok-sosok, subhanallah, dimintai bantuan dan pertolongan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul sudah banyak mengajarkan bagaimana meruqyah seseorang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung dengan ayat-ayat Allah yang sempurna. Cukup bacakan kalimat-kalimat Allah. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan, hindarkan kita dari gangguan-gangguan setan, gangguan jin. Jelas sekali ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Ini kok malah manggil orang? Nah, kita katakan ini ustadz dukun atau kikun, kiai dukun. Yang kayak gini dukun Pak. Siapapun dia, kita kenal kan nggak kenal, kita katakan dukun. Nah, hanya komat panggil si fulan, minta tolong, minta bantuan untuk menghilangkan jin yang ada pada diri seseorang. Subhanallah. Ini tidak boleh terjadi di kalangan kita. Maka perdukunan harus dijauhkan. Karena bagaimanapun itu sebagai bentuk perbuatan kesyirikan yang sangat dijauhi dan sangat dilarang dalam agama kita. Baik, kita kembali. Maka orang-orang mengusulkan, bagaimana kalau kita katakan ini Muhammad adalah dukun? Tapi kata Al-Walid bin Al-Mughirah,
kayaknya kalau dikatakan dia dukun nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Dia nggak kelihatan komat kamit sebagaimana kita tahu para dukun komat kamit. Dia nggak membaca mantra-mantra, kalimat-kalimat yang sajak-sajak berpuisi dan seterusnya, enggak. Jadi sajak di sini biasanya bentuk kalimat-kalimat ya sebagai bentuk mantra-mantra gitu ya. Dibaca oleh si fulan atau minta pertolongan sama jin-jin si fulan dan seterusnya. Bukan. Kita tahu dukun itu seperti apa gayanya. Ini Muhammad nggak demikian. Cari yang lain. Mereka bingung lagi. Mereka coba cari lagi kalimat apa yang paling pantas dialamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian mengatakan, ya udahlah, kita gelari ini Muhammad orang gila. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah, nggak mungkin juga kata dia. Karena Muhammad ini kayaknya nggak ada tekanan sebagaimana orang-orang stres dan gila. Kan banyak terlalu kebanyakan pikiran, banyak tekanan-tekanan, nggak tahu ya tekanan dari pasangan apa bukan ya. Makanya kadang suami itu kadang bisa sampai stres gara banyak tekanan dari pasangannya. Masya Allah, para bunda, para ibu, para istri, hati-hati, jangan terlalu banyak memberikan tekanan kepada pasangan. Terima apa adanya yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suamimu. Jangan sampai dibuat dia stres. Makanya saya sering sampaikan, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibuat beliau cepat beruban yang tadinya nggak ada ubannya, syayyabatni Hud kata Nabi. Membuat aku beruban karena membaca surah Hud. Nah kalau kita hari ini laki-laki para suami, syayyabatni mraati. Istriku menyebabkan aku beruban. Subhanallah, karena apa? Terlalu banyak kalimat-kalimat yang keluar, Masya Allah. Maka hati-hati para wanita, jaga lisan, jangan menyebabkan suami-suami tertekan ya, sampai jadi seperti orang stres dan gila. Tapi kita kembali. Di sini orang-orang Quraisy kala itu mengusulkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, bagaimana kalau kita lemparkan tuduhan kepadanya bahwa dia ini gila? Kata Al-Walid, nggak mungkin juga. Nggak kelihatan tanda-tanda gilanya. Orang gila nggak kayak dia. Kita tahu semua kayak apa orang gila. Namanya orang gila, Pak. Lihat pinggir-pinggir jalan. Dia kayak gitu gila, tidak perlu dijelaskan. Semua orang tahu. Makanya kata Walid dibantah oleh Walid sendiri. Nggak mungkin kalau kita tuduh dia gila. Semua orang nanti akan mengatakan dia benar, waras. Jangan-jangan yang tidak waras itu kita, kan begitu. Mengatakan orang lain gila, jelas-jelas dia waras. Nah kata Walid, nggak mungkin. Cari yang lain. Maka mereka cari. Sampai kemudian didapatkan bagaimana kalau kita katakan dia ini adalah penyair. Kata Walid, kayaknya nggak juga. Karena kalau kalimat-kalimat syair kita tahu ada rajaz, kalimat-kalimat yang begini begitu. Tidak. Kalimat-kalimat ini bukan syair. Ini pengakuan dari seorang Al-Walid, Pak. Makanya para ulama juga memberikan penjelasan. Al-Walid ini bisa jadi hampir dia masuk ke dalam Islam tapi gagal. Karena apa? Gara-gara satu. Bahayanya sahabat dan teman. Nah itu dia. Siapa di antara salah satu sahabatnya? Abu Lahab lagi, Abu Lahab. Ya Allah, yang benar-benar. Antum lihat akan nanti Pak, bagaimana abu-abu ini, ya Allah benar-benar. Membuat yang putih jadi abu-abu, yang hitam jadi abu-abu. Nggak jelas. Kalau hitam jelas hitam, nggak boleh kita lakukan. Yang putih jelas putih kita lakukan. Ini abu-abu bingung kita dibuatnya. Boleh-boleh dikit, nggak boleh dikit. Bingung kita nih. Abu-abu tuh hati-hati. Tapi bukan abu-abu kunyah yang benar ya. Maka Abu Lahab lagi nih gara-garanya. Dia nanti kemudian menyarankan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Karena Al-Walid itu ada keraguan di masa itu. Dia hampir membenarkan semua apa yang disampaikan Rasul SAW. Karena kalimat-kalimatnya hak. Sampai dia pernah mengatakan, aku ini orang yang paling ahli di bidang syair. Itu Al-Walid. Dan aku tahu ini bukan syair biasa. Kalimat-kalimatnya benar. Sampai Abu Lahab nanti mengatakan begini. Hai Al-Walid, jangan sampai kalimat itu terdengar oleh teman-teman kita, kata dia. Karena mereka sedang meminta nih. Mengungkapkan kalimat apa kira-kira kalimat yang paling pantas disematkan kepada Muhammad. Jangan sampai nanti ucapanmu itu menyebabkan keraguan-raguan kepada bangsa Arab. Dan akhirnya mereka setuju. Kan kacau. Akhirnya nanti kita akan lihat bagaimana Allah juga ceritakan di surah Al-Mudaththir itu. Ya, di surah Al-Mudaththir. Allah ceritakan tentang bagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah berpikir keras juga beliau nanti. Enggak patah dikatakan beliau, dia saja ya. Karena matinya dalam keadaan kufur. Baik. Maka ketika dikatakan penyair, kata beliau nggak pantas juga. Karena bukan syair biasa ini. Di atas kalimat-kalimatnya orang-orang Arab. Karena kita tahu Al-Quran itu mukjizat. Dan salah satu kemukjizatan Al-Quran, kalimat-kalimat yang tidak sama
ungkapan-ungkapan yang jauh lebih indah di atas rata-rata kalimat-kalimat orang-orang Arab, dan itu diakui oleh orang-orang Arab sendiri. Termasuk Al-Walid bin Al-Mughirah mengakui itu. Jadi bukan pengakuan orang-orang biasa, bukan orang-orang beriman. Yang tak beriman pun ngaku bahwa kalimat Al-Quran bukan kalimat biasa, bukan kalimat manusia. Tapi akhirnya kata hati, suara hati yang kecil dikalahkan dengan bisikan-bisikan setan. Bukan setan yang biasa nih, setan dari kalangan manusia. Kenapa? Pembisiknya banyak. Makanya kita sering sampaikan, setan itu dari dua bangsa. Minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisik-bisikan ke dada manusia dari dua kelompok. Kelompok jin dan kelompok manusia. Nah, kalian juga sama. Kita kalau punya teman, sahabat, hati-hati. Kalau bisikan-bisikan kebaikan, selanjutkan. Kebisikan keburukan, katakan. Bro, setan gitu kan. Jadi kata-kata setan. Karena yang suka membisikkan keburukan itu setan. Sehingga ketika disampaikan penyair, dikatakan oleh Al-Walid nggak pantas. Cari yang lain lagi. Baru kemudian disampaikan kepadanya, bagaimana kalau kita katakan dia adalah penyihir. Al-Walid bin Al-Mughirah tidak langsung menerima kalimat ini. Dia pun juga mengatakan, kita tahu Muhammad ini nggak niup-niup apapun. Karena sihir itu biasanya ditiup, Pak. Nah gitu ya. Disembur orang. Wah, disihir dengan cara demikian. Atau dengan membuatkan gulungan-gulungan, ikatan-ikatan, buhul-buhul. Itu sihir biasanya. Kerjaan para penyihir dari dahulu sampai hari ini sama. Kok tahu? Karena pernah melihat sedikit gitu kan. Kebiasaan orang-orang di masa lalu atau orang-orang dahulu yang pernah melakukan hal-hal semacam. Bahkan itu, Pak, ada ajaran-ajaran dalam buku-buku tertentu yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Khawatir untuk mencari-cari nanti, oh begini caranya menyihir orang. Subhanallah. Karena juga dibuat tulisannya Arab, tapi kalau yang Arab mungkin antum nggak tahu. Dia berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab. Tapi mungkin sudah diterjemahkan, saya tidak tahu. Tapi dulu kita pernah melihat itu. Dan kita lihat bagaimana cara-caranya, Masya Allah, menyihir orang terbegini, biar bisa begini. Ada yang menggunakan biji-bijian, subhanallah, mohon maaf. Wanita-wanita agar, ya Allah Akbar, itu dulu ya, Masya Allah kita lihat. Ala kulli hal, itu dipelajari. Dan ada yang menyampaikannya, mengajarkannya. Dibaca sekian kali, diungkapkan begini dan seterusnya. Allah Akbar, subhanallah. Nah, para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, di sini kita lihat. Ketika disampaikan bagaimana kalau Muhammad kita katakan dia penyihir. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah, ini orang tidak pernah terlihat meniup-niup. Ini orang nggak pernah terlihat membuat buhul-buhul ikatan-ikatan. Kata dia, kita kan semua tahu penyihir kerjaannya begitu. Muhammad nggak begitu. Juga kayaknya nggak pantas deh kalau disematkan padanya kalimat sihir. Tambah bingung orang-orang Arab. Terus apa lagi nih? Nggak ada jalan lain, gimana? Apa kita biarkan? Maka didesak, akhirnya Al-Walid bin Mughirah, tunggu, kata dia, tunggu. Aku akan coba berpikir keras. Mana kalimat yang paling pantas untuk disematkan kepada si Muhammad ini. Dia fikir, sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Muddathir dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang kondisi dan keadaan Al-Walid bin Al-Mughirah. Innahu fakkar. Bahwasanya Al-Walid bin Al-Mughirah ini, dia berpikir keras. Kemudian dia berusaha untuk menetapkan, memutuskan apa ya kira-kira yang paling pantas yang disematkan kepada Muhammad. Bingung nih. Pimpinannya aja bingung, apalagi masyarakatnya. Apalagi bawahan-bawahannya, tambah bingung. Tapi tetap dia usahakan bagaimana caranya agar kemudian ada satu kalimat yang sama-sama disepakati bahwa kalimat inilah yang disematkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu fakkara qaddar faqutila kaifa qaddar. Celaka nih si Al-Walid bin Al-Mughirah dengan apa yang telah ia tetapkan dan ia putuskan. Ia fikir-fikir, ia putuskan. Ia fikir-fikir, ia putuskan. Apa kemudian keputusan dan ketetapan yang ia buat itu? Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah menetapkan dan memutuskan bahwa yang paling pantas yang disematkan
kalimat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat penyihir. Kalimat apa? Penyihir. Apa alasannya? Dia sampaikan kepada masyarakat Arab jahiliyah di masa itu, orang-orang kafir Quraisy. Teman-teman sekalian, kata dia, kita sematkan kalimat penyihir ini kepada Muhammad, kayaknya inilah yang paling lebih pantas daripada yang lain. Alasannya apa? Karena dia punya kata-kata, kalimat-kalimat yang membuat orang tunduk kepadanya. Kan begitu Pak, orang kayak menghipnotis orang lain, tunduk, diem aja. Kayak menyihir orang. Jadi kalau Muhammad ngomong, semua orang akan mengikuti apa yang dia katakan. Jadi kita katakan berarti dia penyihir. Padahal bertolak belakang dengan bertolak belakang dengan hati nuraninya. Tadi kita sampaikan di awal. Al-Walid bin Mughirah ini sejatinya dia agak cenderung tadi kita katakan. Kalimat ini bukan kalimat biasa. Bukan kalimat-kalimatnya orang-orang biasa. Karena Al-Quranul Karim, kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu itu. Tapi ternyata hati nuraninya kalah dengan bisikan-bisikan hawa nafsu. Dengan bisikan-bisikan teman-teman yang kita katakan setan semua itu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya apa? Kalah. Akhirnya ditetapkan bertentangan dengan hati nurani yang mengatakan sejatinya bukan sihir ini. Dan dia tahu, orang-orang Arab juga tahu bukan penyihir Nabi ini. Tapi tetap agar kemudian dikalahkan hati nurani dan mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seorang penyihir. Yang dengan kalimat-kalimatnya, dengan ungkapan-ungkapannya, orang-orang akan tersihir karenanya. Dan manut apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Padahal Pak, Al-Quran itu bukanlah sihir. Al-Quran itu mu'jizat, kalamullah. Itu kita yang yakini. Berbeda dengan orang-orang dulu Islam yang tidak meyakini akan hal itu. Tapi kita katakan Al-Quran kalamullah, firman Allah. Dan kalimat mu'jizat itu perlu diketahui. Mu'jizat itu jamaah Allah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mu'jizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Dari kata ajaza yang artinya lemah. A'jaz melemahkan. Jadi mukjizat fungsinya untuk melemahkan yang menjadi lawannya. Siapa lawannya? Orang-orang luar Islam. Orang-orang kufur yang tidak menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu orang-orang mengerti tentang bagaimana kesusastraan Arab, kalimat-kalimat yang indah. Kalau mereka ingin melontarkan kalimat, langsung bisa mereka lontarkan tanpa mikir-mikir, nunggu intuisi dulu misalkan, nunggu ilham. Enggak. Mereka ingin mengungkapkan kalimat indah secara spontanitas. Untuk menunjukkan kedahsyatan kebahasaan Arab mereka itu canggih di masa itu. Sama kayak kita dulu tapi ya. Kalau sekarang orang harus merenung dulu. Kalau dulu Pak banyak tokoh-tokoh, orang-orang yang kemudian gampang melihat sesuatu bisa langsung secara spontanitas dia bersyair gitu ya. Atau dia mungkin menggunakan kalimat-kalimat yang indah, menggunakan kata-kata yang bersajak-sajak. Itu dulu. Orang lihat kodok bisa langsung KKK di ujungnya misalkan ya kan. Sama seperti Musailamah Al-Kadzab. Coba lihat tuh. Yang pada akhirnya nanti dibunuh juga dia. Dia mengaku dirinya sebagai nabi. Dengan alasan apa? Karena bisa membuat sebagaimana yang dikatakan dianggap dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia punya surah Katak. Dia punya surah Katak, bayangin. Dia punya surah Al-Fil. Nggak mau kalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu tidak sama kalimatnya Pak. Kalau kita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalian enggak al-fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Nah, bagus tuh. L juga kan? Lam juga di ujungnya. Gajah. Tahukah engkau apa itu gajah? Hewan yang besar yang memiliki belalai yang panjang. Nah, baguslah kalimatnya kan? Mendeskripsikan apa itu gajah. Cuma kita katakan anak TK juga bisa. Karena kalau cuma ditanya gajah, coba anak TK kita tanya, nah gajah itu seperti apa? Gajah itu makhluk hewan yang besar ya kan, belalainya panjang, sama nggak? Bisa. Makanya ketika Musailamah Al-Kadzab melontarkan kalimat semacam ini bisa diketawakan orang. Karena cuma hanya mengubah kalimat-kalimat yang indah dari sisi kata aja, maknanya nggak ada, esensinya nggak ada sama sekali. Berbeda dengan alam taro, masya Allah. Itu hakikatnya besar. Makanya wajar kan orang Arab sampai takut tadi kan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kau tidak lihat
Bagaimana Allah berbuat terhadap tentara bergajah. Begitu tuh hikmahnya. Jangan macam-macam dah kira-kira begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam dengan rumah-rumah Allah. Makanya hati-hati. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Allah ingatkan itu. Siapa lagi yang paling zalim di atas muka bumi kalau bukan orang-orang yang menghalang-halangi orang untuk beribadah di rumah Allah, untuk membangun rumah-rumah Allah. Hati-hati. Udah jelas-jelas mau dibangun satu masjid di satu wilayah, dihalang-halangi. Nggak boleh bangun masjid di sini. Masya Allah. Ini masjid, Pak. Bukan, mohon maaf ya, bukan tempat pelacuran kita katakan. Masjid, rumah Allah. Hati-hati. Allah mengatakan siapa lagi yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang menghalang-halangi, sama kayak orang kafir masa lalu. Sayangnya kadang hari ini pelakunya di kalangan orang muslim sendiri. Subhanallah. Subhanallah. Ini gimana kita coba lihat. Kecuali kalau memang bertentangan ya. Misalkan sudah ada masjid di sini, bangun lagi di samping ya, nggak boleh memang. Di sini ada aturannya. Yang semacam ini tentu dilarang. Karena ini dikenal dengan khawatir nanti masjid dirar, yang memang malah harus dihancurkan. Karena niat membangunnya untuk menghancurkan masjid sebelahan begitu. Kalau itu niatnya nggak boleh. Tapi kalau niatnya baik, bahkan masih jauh masjid-masjid lain agar orang-orang bisa juga sholat di sini, atau kalau ternyata di sana tidak menampung bisa dibuatkan lagi dan kemudian menampung dan seterusnya, maka nggak masalah. Dan itu dibenarkan dalam agama kita, maka tidak boleh dihalang-halangi. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan. Sayangnya ternyata kalau dulu pelakunya orang-orang di luar Islam, kalau sekarang kadang yang menyatakan dirinya saya Islam juga. Subhanallah. Subhanallah. Ini sebuah malapetaka besar, kita katakan fitnah, bukan urusan dunia, tapi fitnah dari sisi agama. Padahal kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari segala macam fitnah, ujian dan cobaan, bukan hanya urusan dunia, lebih-lebih urusan agama. Dan ini yang jauh lebih besar daripada urusan-urusan dunia. Fitnah dunia itu kecil, tapi kalau sudah fitnah agama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Di surah Al-Baqarah jelaskan itu. Kata Allah tabaraka wa taala, dan fitnah itu lebih jauh dahsyatnya daripada sekedar pembunuhan. Apa makna al-fitnah? Nah, ini banyak orang-orang yang salah faham di sini. Dia mengutip ayat, nyeletuk, dan dia fahami sendiri kalimat itu. Apa kalimatnya? Jangan fitnah-fitnah saya dong. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan itu, Pak. Itu ayat yang dikutip, bukan itu maksudnya. Bukan fitnah ini maksudnya adalah itu yang saya sampaikan. Jadi fitnah itu harus dilihat dulu. Fitnah bahasa Arab kah? Apa fitnah bahasa Indonesia? Kalau fitnah bahasa Indonesia yaitu tuduhan, ucapan hoax, kedustaan atas diri kita. Kita tidak melakukan, dikatakan melakukan. Itu fitnah dari sisi bahasa Indonesia. Tapi fitnah yang sedang dijelaskan dalam Quran bukan itu. Fitnah istilah dari sisi agama, kekufuran, kesyirikan jauh lebih besar daripada dosa pembunuhan. Jangan dikatakan nanti fitnah tuduhan. Enggak, fitnah tuduhan itu lebih kecil daripada pembunuhan. Pembunuhan jauh lebih besar dosanya. Sampai ada sedikit khilaf, Pak, bayangin itu. Kalau antum baca nanti dalam surah Nisa, bahwasanya orang yang melakukan pembunuhan, antum baca nanti surah Nisa ayat 92-93 itu. Siapa saja yang membunuh jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman 4 itu, bayangkan, Masya Allah. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kata Allah tabaraka taala, ancamannya apa? Dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Khalidan fiha. Lama di dalamnya. Bayangin, kalimatnya lama loh ya. Itu jumhur. Tapi sebagian kecil ulama menafsirkan bahkan kekal. Artinya apa? Melakukan pembunuhan itu bisa menyebabkan kekal di neraka. Tapi pandangan ini tidak kuat. Nanti bertentangan dengan beberapa redaksi baik dalam hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang lain. Karena kalimat khalid itu kalau tidak disandingkan, digandeng dengan kalimat abada, maknanya sering diungkapkan dengan kata lama, bukan selama-lamanya. Jadi bentuknya lama. Jadi artinya orang yang melakukan pendosa pembunuhan itu lama di neraka, tapi bukan selama-lamanya. Karena bukan termasuk orang yang keluar dari Islam, ya. Jadi orang melakukan pembunuhan tidak dianggap kafir, tidak dianggap murtad. Dia masih muslim tapi
berdosa, dikenal dengan istilah fasik namanya Pak. Jadi fasik itu masih muslim, tapi melakukan dosa besar, di antaranya pembunuhan. Nah, ini pembahasannya panjang, tapi intinya bahwasanya orang-orang yang melakukan pembunuhan tidak dianggap keluar dari Islam. Kita kembali. Jadi kalimat tadi wal fitnatu asyaddu minal qatli tidak tepat dikatakan fitnah dari sisi bahasa Indonesia, tapi maksudnya fitnah agama, yakni perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran, itu jauh dosanya lebih besar daripada sekedar melakukan dosa pembunuhan. Yang artinya jelas tidak sama fitnah yang satu dengan fitnah yang kedua. Ujian dari sisi agama dan ujian dari sisi dunia. Makanya kita lebih khawatir itu kalau kita diuji dengan urusan-urusan agama, sampai keluar dari Islam, melakukan perbuatan kekufuran, kesyirikan, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tapi kalau cuma hanya kehilangan harta bisa dicari. Tapi kalau sudah kehilangan keimanan dan keislaman, mau cari kemana lagi kita? Kalau nggak dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk salat Isya ya. Kita adzan dulu. Nanti kita sambung dengan diskusi dan tanya jawab kalau memungkinkan. Nah, fadhal.